Halo sobat nih Megas lagi dadrak magicnya. Aduh sorry cuy, kalau memang ini agak lama uploadnya karena memang gue nungguin translate Indonya cuy. Tapi ya memang lama banget. Ini bahkan ada sebagian gue pakai translate Inggris juga. Waduh, ya udahlah ya, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Feng Yu mendapatkan sedikit informasi dari mana sumber kekuatannya berasal, di sini Feng Yu dia masih belum dapat mengambil sebuah keputusan yang mana yang sebenarnya terjadi, pihak mana yang sebenarnya benar, pihak dewa atau para pihak devil god. Karena memang ingatan yang dimiliki oleh Feng Yu cuma sebatas ingatan yang terbatas. Dan keesokan harinya Feng Yu dia pun pergi menuju sebuah dungeon. Dan kini Feng Yu dia dapat pergi menuju sebuah dungeon, tidak perlu lagi mencari informasi di mana dungeon muncul. Karena kini Feng Yu dia pun mendapatkan informasi langsung dari Biro Hunter layaknya sebuah guild. Dan itu sangat nyaman sekali, tidak membuatku lagi harus mencari-cari informasi lagi. Ujar dari Feng Yu yang saat ini dia melangkah masuk. Dan begitu dia memasuki dungeon itu, dia langsung berhadapan dengan dua monster kerbau. Dan melihat monster kerbau di sini, Feng Yu, dia pun cuman mengacungkan tongkat sihir miliknya aja untuk dapat panen XP. Poin XP-nya kecil sekali cuy. Harusnya, aku berburu monster ya bosnya aja lah biar XP-nya agak lumayan. Dan juga itemnya biasanya agak cukup bagus sih. Maka dari itulah kini Feng Yu dia pun langsung mengincar bos dungeon, yaitu seekor monster Minotaur. Dan itu barulah oke untuk Feng Yu mengajak monster Minotaur itu dengan senjata miliknya. Namun saking kerasnya kepala itu Minotaur, item yang dimiliki oleh Feng Yu langsung hancur berkeping-keping. Waduh, ya ini semua dapat terjadi karena memang status dari item yang dimiliki oleh Feng Yu sendiri hanya ada di level 40. Sedangkan untuk monster itu dia ada di level 200, yang jelas nggak bakalan kuat dong. Sedangkan untuk bos Minotaur, dia merasa di atas angin dapat menghancurkan hunter Sobaga ini. Tapi bagi Feng Yu, jelas item ini bukanlah senjata utamanya, karena memang kekuatan utama dari Feng Yu adalah skill dark magic miliknya. Yang langsung selesai sudah semuanya dalam satu serangan. Sungguh nggak asik cuy kalau memang memiliki skill yang terlalu OP, kagak ada perlawanan cuy. Dan karena telah mengalahkan monster itu, kini Feng Yu dia pun dapat naik level dari 43 langsung melompat ke level 47. Dan itu juga membuka slot skill baru. Dan skill kali ini yang akan dipelajari oleh Feng Yu adalah Wind Blade, bila angin yang dapat menembus segalanya, apalagi setelah dikombinasikan dengan kekuatan kegelapan. Walaupun skill-skillnya OP-OP semua, tapi tanpa ditunjang dengan senjata yang bagus, maka akan sulit bagi diriku untuk menghadapi para dewa. Maka dari itulah langkah selanjutnya, aku akan pergi menuju kota terdekat untuk membeli beberapa item, pikir dari Feng Yu. Maka dari itulah setelah selesai dari dalam dungeon, Feng Yu dia pun langsung pergi menuju salah satu cabang perusahaan lelang. Dan di tempat inilah Feng Yu dia pun dijamu oleh seorang manajer cabang yang sangat cantik dan juga sopan tentunya. Tuan, terdapat 7 pedang yang memang ada di tingkatan orange. Dan 7 item ini, inilah yang tertinggi. Dan sekarang Anda dapat menilainya dan memilih mau beli yang mana. Namun untuk Feng Yu yang udah tajir melintir setelah dia mendapatkan banyak harta di dalam dungeon serta mendapatkan dukungan dari pemerintah, jelas membeli sebuah item ini mah receh cuy. Cuman 7, ya udah bungkus aja semua, ucap dari Feng Yu yang membuat si tante ini dia shock. Waduh, bungkus semua. Dan itu juga membuat si tante dia pun bertanya-tanya tentang siapa orang ini sebenarnya. Dia sangat muda, tapi dia memiliki kartu Black Supreme, tanda pelanggan prioritas. Dan dia membungkus 7 item tingkat orange. Anak ini siapa dia sebenarnya? Pikir dari si tante yang masih bingung. Namun di sela-sela itu semua, di sela-sela si tante sedang melayani Feng Yu, di sini ada seseorang yang menemui si tante manajer. Dan orang itu dia mengatakan kalau dirinya membutuhkan bantuan dari si tante, karena kali ini yang datang yaitu seorang nasabah prioritas lainnya pula, yang membuat plaza ini langsung jadi sibuk karena kedatangan 2 tamu VVIP di waktu yang bersamaan. Dan yang datang itu ternyata adalah rombongan dari si bocah supernova ini yang sebelumnya udah digundulin oleh Feng Yu.
Namun untuk manajer plaza, jelas ini adalah hal yang sangat merepotkan. Ada 2 tamu VVIP yang harus dilayani dengan standar VVIP. Dan ini jelas hal yang sangat merepotkan dan cukup berbahaya. Kalau salah langkah, semua bisa berabe, pikir dari manajer ini. Namun untuk bocah ini ketika dia memasuki ruang tunggu VVIP, dia pun malah melihat ada seseorang yang sedang duduk. Dan dia sangat terkejut ketika dia melihat kalau tamu VVIP lainnya adalah Feng Yu. Bos, itu kau? Sedangkan tuh Feng Yu lah, dia kagak inget lah siapa bocah itu, kagak tahu. Yang membuat bocah ini dia kesal. Kau tidak tahu siapa diriku. Kau memang layak untuk hukum. Ya, awalnya memang seperti itulah yang dia harapkan. Tapi faktanya dia hanya dapat berujar, ini aku loh, Xiao Gu. Oh, itu kau. Ya, aku ingat sekarang kok. Ucap dari Feng Yu yang membuat bocah ini hanya dapat tersenyum aja. Bos, kebetulan kita bertemu di tempat ini. Ucap dari bocah Gu itu. Di sini bocah Gu sebelumnya dia juga telah mengirimkan seseorang untuk mengecek latar belakang dari Feng Yu. Namun sayangnya dia tidak mendapatkan apapun informasi tentang anak ini. Bahkan terkesan informasi yang aku dapatkan selalu aja dihalang-halangi. Sedangkan untuk informasi yang aku dapatkan dari online malah tambah aneh, ngaco semua. Bahkan netizen juga mengatakan kalau ini bocah Feng Yu ini dia adalah seorang alien. Itu aneh-aneh sekali. Dan untuk keluarga Gu yang memiliki latar belakang kuat dan tidak menemukan identitas dari anak ini, berarti anak ini dia pasti memiliki latar belakang yang tidak sederhana, pikir dari bocah Gu itu. Sedangkan untuk Feng Yu, dia pun bertanya kepada bocah ini, "Hei, ada apa kau datang ke tempat ini? Apakah kau ingin membeli sesuatu? Aku telah membeli beberapa item nih, dan apakah kau tertarik salah satunya? Ambillah." Tidak tuan, tidak ada kok, ucap dari bocah Gu ini yang bingung. Saya datang ke sini cuma untuk main-main aja kok, nggak mau beli apa-apa, ucap dari orang ini. Karena dia takut kalau dirinya mengambil salah satu item milik Feng Yu, nantinya malah kena tempeleng lagi kayak yang sebelumnya di dalam dungeon. Maka dari itulah dia tidak berani macam-macam dengan Feng Yu. Namun melihat tuan muda Gu yang sampai tidak berkutik, jelas membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka pun tidak percayalah. Bagaimana bisa salah satu supernova berbakat yang paling top di negeri ini bahkan diyakini takluk dengan anak muda yang enggak jelas. Dan karena tahu Feng Yu ada di tempat ini dan telah menyapanya, maka dari itulah daripada harus repot-repot di sini bocah Gu, dia pun izin untuk pamit untuk pergi. Tapi sebelum dia pergi di sini bocah Gu, dia pun mampir dulu ke toilet untuk dapat melepaskan semua emosinya, ngamuk-ngamuk, marah-marah. Namun karena tidak bisa menghujat Feng Yu secara langsung dari depan, maka dari itulah yang dapat dia lakukan adalah dia hanya dapat mengeluarkan smartphone miliknya, login ke second akun dan membuat sebuah tweet untuk dapat menjelek-jelekan Feng Yu dan mencoba mencari informasi lagi tentang latar belakang dari Feng Yu. Tapi yang adalah malah dikomen oleh rekannya sendiri yang marah-marah juga ketika Feng Yu sedang diejek-ejek. "Ih, Jiang Ming, kenapa kau malah ada di pihaknya? Kau benar-benar pengkhianat," ujar dari bocah Gu itu, yang membuat di sini bocah Gu dia hanya dapat ngamuk-ngamuk di kamar mandi. Sedangkan untuk Feng Yu, ya dia mah be aja cuy, nggak peduli karena memang nggak denger juga. Di sini Feng Yu yang merasa urusannya telah usai, kini dia akan segera pergi dari tempat ini setelah dia membayar item yang dia inginkan. Maka dari itulah Feng Yu yang nggak tahu mau kemana lagi, ya udahlah daripada bengong dan nggak tahu mau kemana, Feng Yu dia pun memutuskan untuk leveling aja dah, menghabisi para monster-monster yang ada di dalam dungeon. Dan itu juga cukup lumayan untuk dapat membuat Feng Yu kini naik level, karena kini level Feng Yu telah ada di level 60, yang artinya Feng Yu dia pun siap untuk melakukan transformasi keduanya. Ya akhirnya aku dapat mencapai level 60 dan sekarang aku bisa melakukan transformasi keduaku. Namun sebelum pergi, di sini Feng Yu dia pun melihat ada sesuatu, ada sebuah batu. Hei, apa itu? Apakah itu sebuah altar? Namun melihat altar itu membuat Feng Yu dia pun teringat akan satu hal, yaitu ingatan dari Evil God yang dia warisi, di mana para monster mereka juga mulai untuk menyerang dunia manusia dengan tujuan untuk membuat 7 Evil God terlahir kembali. Bahkan ada juga beberapa monster yang juga berniat untuk menjadi Evil God itu sendiri.
Namun uniknya, mereka yang disebut sebagai True God atau dewa kebaikan mereka belum bergerak sama sekali untuk melindungi ras manusia. Padahal sejatinya mereka adalah dewa pelindung bagi umat manusia. Dan itu membuktikan apakah benar ingatannya Aquarius ini kalau True God mereka menganggap ras manusia itu hanyalah sebuah permainan untuk menghibur mereka. Yang artinya demon dan juga God, mereka sama, tidak ada bedanya, sama-sama suwe. Namun di sela-sela itu juga di sini telepon genggam dari Feng Yu berbunyi dan itu adalah pesan yang dikirimkan oleh Wei si alchemist yang mengabarkan kalau dirinya telah menyelesaikan resep dari Feng Yu yang lainnya. Baiklah, aku akan segera kembali setelah urusanku di tempat ini telah usai, ucap dari Feng Yu. Sedangkan di sisi lainnya, saat ini di area pelatihan, kini senior Wei dia pun mendapatkan lab pribadinya yang telah disiapkan oleh Feng Yu untuk mengembangkan resep-resep kuno. Dan salah satu resep hasil buatannya itu telah berhasil diciptakan dan itu memiliki aroma yang cukup manis. Aromanya enak sekali. Aku ingin mencobanya. Tidak, jangan lakukan itu, ucap dari senior Wei kepada adiknya. Karena potion yang dia buat itu adalah potion yang dapat mereset semua skill yang didapatkan oleh user sebelumnya. Hei, lu mau minum ini? Hilang semua skillmu nanti, bah. Waduh. Mendengar hal itu jelas membuat mereka terkejut. Bagaimana bisa sebuah potion mereset semua skill yang mereka miliki? Namun di sini Feng Yu yang telah datang membuat Yui dia bertanya, Feng Yu, jadi ini adalah hadiah yang sebelumnya kau katakan itu, mereset semua skill yang kami miliki? Ya, tentu saja, itu adalah salah satunya. Tapi hadiah utamanya bukan itu, ucap dari Feng Yu. Dan karena hadiah utamanya adalah book skill yang tentunya mengejutkan bagi mereka semua. Karena skill yang akan diberikan oleh Feng Yu adalah book skill orange yang merupakan skill tingkat atas. Hey Yui, ini adalah skill Archer untuk dirimu dan ini sangat cocok untuk dirimu. Dan yang lainnya, ya, aku telah menyiapkan semua skill-skill yang cocok untuk kalian masing-masing. Aku telah menyiapkan satu persatu yang paling cocok untuk kalian. Mendapatkan skill tingkat orange jelas membuat mereka semua sangat senang. Karena skill orange hanya dapat ditemukan di dungeon tingkat atas. Feng Yu, kau sangat luar biasa. Dari mana kau bisa mendapatkan itu semua? Di pasaran kau hanya bisa membeli skill ungu, tapi untuk skill orange aku baru pertama kali melihatnya, ucap dari mereka yang masih tidak percaya kalau mereka akan mendapatkan hadiah yang sangat mengerikan seperti ini. Sedangkan untuk Yue dia pun lebih fokus bertanya dari mana Feng Yu mendapatkan item-item ini. Ya, aku mendapatkannya dari dungeon tingkat tinggi. Dan ketika kalian telah mempelajari skill-skill ini, maka sudah waktunya bagi kalian juga untuk melakukannya, bermain di dalam dungeon tingkat tinggi, ucap dari Feng Yu kepada Yue. Sedangkan untuk bocah Rui ini dia pun tahu kalau Feng Yu pasti dia melakukannya sendiri di dungeon tingkat atas. Dan itu pasti sangat mengerikan, ya kan senior, ucap dari Rui. Dan kini mereka yang akan pergi untuk menguji skill baru yang diberikan oleh Feng Yu membuat mereka pun berjalan menuju area pelatihan untuk menguji skill baru mereka. Dan ketika mereka sedang berjalan menuju ruang pelatihan, mereka pun berpapasan dengan seseorang. Dan orang itu adalah Prestige Biro Hunter yang membuat Rui dia berujar, kakek itu kau? Sedangkan untuk bocah-bocah yang lainnya mereka pun langsung gugup dong. Karena memang Pak Tua itu adalah Pak Tua Biro Hunter yang merupakan sosok pahlawan hero yang sangat populer di masa lalu. Karena memang di masa-masa kejayaannya dulu Pak Tua itu dia sangat populer. Dan bagi mereka para bocah-bocah ini mereka sangat merasa luar biasa dapat bertemu dengan sosok hero itu. Walaupun ya memang udah pensiun sih. Sedangkan untuk Pak Tua Biro dia pun merasakan hal yang sama. Dia merasa kalau anak-anak muda ini mereka semua sangat luar biasa. Aura yang mereka pancarkan sangat luar biasa dan juga menjanjikan tentunya. Yang memiliki masa depan yang tidak terbatas, pikir dari Pak Tua Biro. Apalagi mereka semua telah dilatih oleh Feng Yu secara pribadi yang merupakan sosok yang sangat luar biasa, pikir dari Pak Tua Biro. Namun ya sebagai seorang kakek, untuk Rui dia pun berujar, Tuan Feng, bagaimana dengan cucuku? Apakah Rui dia membuat masalah untuk dirimu? Jika dia memang membuat masalah, kau tempeleng aja dah si Rui. Kalau dia susah diomongin, ujar dari Pak Tua itu. Tidak senior, semuanya berjalan dengan lancar kok. Ya senior, kau datang tepat waktu. Bagaimana kalau kau melihat mereka semua berlatih?
Maka dari itulah kini Pak Tua Biro dia pun mengikuti Feng Yu untuk melihat pelatihan yang akan dilakukan oleh para bocah-bocah ini. Dan benar saja, untuk para bocah-bocah ini mereka berlatih menggunakan skill baru yang membuat mereka terlihat cukup sangat luar biasa. Walaupun mereka baru mempelajari skill itu, tapi tetap aja mereka menguasainya dengan cukup baik, yang membuat mereka terlihat jauh luar biasa daripada yang sebelumnya. Walaupun ini masih tahapan awal, tapi bisa dibayangkan mereka akan menjadi sekuat apa nantinya ketika mereka telah terbiasa menggunakan skill baru yang mereka dapatkan itu. Anak-anak itu, mereka sangat luar biasa, tapi mereka terlihat masih sangat kaku. Ya, itu benar senior, sambut dari Hunter Rijal. Karena sejatinya mereka baru saja mempelajari skill orange mereka. Apa? Mendengar hal itu jelas membuat Pak Tua ini dia shock. Skill orange? Jadi maksudmu? Ya, itu benar senior, skill orange. Ini adalah skill orange yang hanya bisa didapatkan dari dalam dungeon tingkat atas. Apa? Mendengar hal itu jelas membuat Pak Tua ini dia cukup senang. Dia terlihat sangat senang sampai dia tidak bisa lagi mengontrol emosinya yang membuat dirinya tanpa sadar melepaskan kekuatan miliknya. Hei, bagaimana bisa ini terjadi? Kami saja, para otoritas tertinggi, telah mengatur banyak hal untuk menaklukkan dungeon tingkat atas. Tapi nggak jadi-jadi cuy. Lantas, bagaimana bisa mereka mendapatkan skill itu? Kami tahu memang ada sebuah rumor yang mengatakan kalau di dungeon tingkat atas pasti ada item-item dan juga skill-skill tingkat orange. Tapi tetap saja, kami tidak pernah melihatnya secara langsung. Di sini Pak Tua Presidir dia juga berujar, Tuan Rijal, bisakah saya memberitahukan tentang hal ini kepada otoritas lainnya? Tentang apa yang bisa didapatkan dalam dungeon tingkat atas? Iya, tentu saja Presdir, sambut dari Hunter Rijal. Lagi pula ini juga bukan sebuah rahasia, karena ya memang cepat atau lambat ya ini pasti akan terungkap ke publik, sambut dari Hunter Rijal. Dan untuk Pak Tua Biro, dia pun menyadari akan satu hal yang dimiliki oleh para bocah-bocah itu. Ya, anak-anak itu, mereka mungkin saat ini memiliki pengalaman yang cukup rendah. Dan untuk saat ini mereka memang tidak dapat memaksimalkan apa yang mereka miliki. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, pengalaman mereka yang mereka dapatkan juga akan semakin banyak. Ditambah dengan dukungan dari Feng Yu, mereka semua pasti akan segera bangkit dan juga menggantikan kami, para generasi tua. Dan ini sangat luar biasa. Dari kemajuan ini akan semakin cepat dan juga besar. Dan itu akan membuat masa depan dunia akan bergulir dan juga bergantung kepada mereka, para generasi muda. Ucap dari Presidir itu. Sedangkan di sisi lainnya, di aula transformasi saat ini Feng Yu lah dia malah melakukan misi transformasi keduanya di saat teman-temannya sedang melakukan sebuah pelatihan. Dan apa yang akan dilakukan oleh Feng Yu di dalam transformasi keduanya atau misi baru yang akan dia dapatkan di dalam transformasi kedua, itu nanti aja dibahas di part selanjutnya. Bye, thank you.